saya ingin sampaikan bahwa di Quran ada 4 kriteria pemimpin yang pertama adalah khalifah, yang kedua adalah imam, yang ketiga adalah sultan, yang keempat adalah ulil amri. Uli bentuk jamak dari wali. Yang pertama adalah ini pemimpin ya, ini adik-adik semua mahasiswa-mahasiswi calon pemimpinnya. Yang pertama adalah khalifah. Bismillahirrahmanirrahim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan khalifah yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Adam ini di Quran disebutkan 25 kali. Ini sebenarnya yang saya katakan tidak penting, slide-nya juga tidak penting, karena yang penting kalian beli bukunya Mas Bardan. Itu pesan dari sponsor katanya. Baik. Adam alaihissalam sama dengan Isa, di Quran disebutkan 25 kali Adam ini. Adam dari kata adima, maknanya permukaan tanah. Saya lebih suka menyebut Bani Adam karena daripada nas, manusia secara universal, bashar manusia secara fisiologis, secara biologis atau fisiologis, secara fisik, maupun insan, manusia dengan 2 kecenderungan, baik, buruk, benar, salah, itu 2 kecenderungan manusia ya, pantas atau tidak pantas perilakunya. Karena dengan sebutan Adam ini kita tahu muasal atau asal-usul kejadian kita. Menarik karena pemimpin bernama khalifah ini, kholafa maknanya belakang atau perpanjangan tangan. Boleh tidak setuju ya yang saya sampaikan, tapi beginilah cara saya mengajar di Amerika Serikat, di Kanada, di Jerman, di Australia. Tapi hanya dalam bahasa Inggris saja, karena mereka tidak ada yang ngerti bahasa Banjar atau bahasa Jawa di sana. Mungkin sebagian ada. Baik, yang pertama Nabi Adam ini belajar. Allah mengajarkan ke Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Nabi Adam mendemonstrasikan ke malaikat. Dan yang diajarkan adalah filsafat level 1, yakni al-asma'a kullaha. Realitas ontologis, nilai-nilai universal, metafisika. Karena beliau calon pemimpin dunia, maka yang diajarkan adalah nilai-nilai seperti disampaikan rektor kita dalam sambutan tadi. Tanggung jawab, adil, peduli, empati, ya, kemanusiaan, dan lain-lain. Setelah itu Nabi Adam ini mengajar. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim, amba'a, dari kata Nabi itu, menyampaikan berita-berita penting. Asma tadi yang Nabi Adam sudah mendownload dari Allah itu, maka Allah memintanya menyampaikan kepada para malaikat. Karena itu bagi Sayyidi Taifah Imam Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi, salah satu mazhab dalam salah satu pemuka ya dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam tasawuf, Nabi Adam adalah mursyid pertama, adalah guru spiritual pertama bagi para malaikat. Jadi Adam pertama belajar, Adam kedua mengajar, Adam yang ketiga industri. Sudah turun ke bumi, sudah ada pakaian. Sudah ada pakaian, meskipun nanti pakaian takwa itu yang terbaik ya. Nah, walibas taqwa dzalika khair. Baik, itu pemimpin yang pertama adalah belajar, maknanya Allah sudah menginstal nilai-nilai itu atau takhalluk ya kepada Allah ini. Kemudian mengajar, lalu setelah itu industri. Ini tahapannya sina'ah ya. Baik, pemimpin yang kedua ya adalah imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yana'ul 'adz-dzalimin. Wa idzibtala, bala dan ibtila ini berbeda. Kalau ibtila maknanya ujian secara bertahap. Kalau bala itu satu. Idza haballahu qauman ibtalahum. Ini sahih di semua perawi hadis. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, Ahmad, Abu Daud, Ad-Dailami, Al-Hakim, semuanya sahih. Sanadnya musalsal semua. Baik. Imam harus melalui tahap ibtila. Kalau khalifah tahapannya belajar, mengajar, industri, berdampak pengetahuannya untuk perubahan sosial. Betul ya? Itu khalifah itu. Ini insya Allah belum ada dalam tafsir manapun ya. Anda silakan periksa di tafsir Ummahat atau Bari Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Qurtubi, Mausu'at, apa Al-Alusi, apa Al-Fakhrur Razi atau Mafatihul Ghaib ya. Kemudian tafsir yang kontemporer misalnya Fathul Qadir, Asy-Syaukani dan lain. Atau tafsir yang Jamul Aqwal, An-Nukat wal Uyun lil Imam Al-Mawardi, beliau wafat 450 Hijriah. Maka imam ini tahapannya harus ibtila.
Kalau sudah mengalami ibtila, fa'atammahunna. Cobaan Nabi Ibrahim, yang pertama kan Adam, khalifah. Yang kedua adalah imam itu Nabi Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu, sekali lagi menggunakan redaksi Robbun. Robbun ini seakar kata dengan tarbiyah. Berarti Tuhan cara mendidiknya dengan ujian. Makanya kenapa dalam hidup banyak cobaan, kalau sedikit namanya cobain. Iya betul ya. Banyak ya, ini beberapa banyak beban dari masa lalu ya, banyak ujian. Tapi saya bangga karena nanti kalian ini ditunggu perannya oleh, tidak hanya oleh calon mertua, tapi juga ditunggu oleh bangsa, negara dan agama. Mungkin adik-adik mahasiswa, wajah-wajah kalian wajah kurang diminati oleh segala jenis mertua di muka bumi ya. Tapi ketahuilah dari Institut Agama Islam Darussalam ini nanti kalian akan menjadi mercusuar ilmu dan peradaban. Banyak yang tidak amin ini ya. Sudah lama. Baik. Ini semoga yang amin tadi cepat selesai kuliahnya dan belum tanya ya. Berarti problem kalian ingin cepat kuliah sebenarnya. Selesai kuliah ya. Baik. Jadi karya terbaik adalah karya yang selesai. Nah, kuliah terbaik itu yang selesai. Dan kampus terberat itu Unmer. Alhamdulillah saya lulus Prof di Unmer ini, Universitas Mertua. Wah itu tesis dan disertasinya tiap hari itu ya. Karena kita berhadapan langsung dengan itu rektor semua di situ, guru, rektor semua. Nggak ada adik kelas, semuanya rektor ya. Nih, di sanalah itu kampus kehidupan ya. Kalau kampus macam ini kalian belajar dulu, mata kuliah dulu baru ada ujian. Tapi di Universitas Mertua atau kehidupan kalian ujian dulu, baru setelah itu dapat pelajaran. Makanya adik-adik mahasiswa, kalau Anda tidak bisa mengambil hatinya mahasiswi, ambil saja hikmahnya, itu lebih banyak. Nah, daripada hatinya, betul ya? Sesuai permintaan beliau katanya ini, kuliahnya kan sudah tadi, ini guyon-guyonnya saja. Saya sudah riset Prof, Gen Z ini konsentrasinya 3 menit. Jadi setiap 3 menit harus ada guyon itu. Nah, kalau milenial itu konsentrasinya 8 menit. Nah, nanti setelah itu sudah scroll lagi ya kan, dan seterusnya. Baik, ibtilah apa bala yang bala secara bertingkat, ujian secara bertingkat. Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Ibrahim sebagai Al-Mubli, zat yang maha memberi ujian. Ibtilah, Al-Mubtali. Nah, nomor 1 adalah sampai sepuh, sampai tua istrinya enggak apa, beliau belum punya keturunan. Menghadapi pemimpin despotik yang tiran. Apa geng Solo atau bukan ya, saya enggak tahu. Pokoknya menghadapi pemimpin yang tiran, Namrud waktu itu. Kemudian menghadapi ayahanda, wakilah pamannya, dapat pamannya sendiri yang menolak ajakan dan banyak lagi. Nanti setelah punya keturunan, Allah perintahkan untuk disembelih, dikorbankan. Kemudian diperintahkan menikahi pembantunya sendiri, Hajar ya dari Ethiopia. Kemudian berkulit hitam beliau, maaf ya. Bagaimanapun itu ibu kita. Kemudian membangun Ka'bah. Tapi semua itu maksud kami membangun ulang karena sudah ada ya, pondasinya sudah ada, koordinatnya ada, hanya diterjang banjir bandang lalu rusak dibangun lagi. Itu semua dilakukan oleh seorang imam bernama Nabi Ibrahim karena fa'atammahunna, ditunaikan dengan sempurna. Rencana Allah apa? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikanmu imam. Imam ini amma ya ummu imaman. Umat satu akar kata. Karena itu semua redaksi ibu di Quran itu positif. Kecuali wa ummuhu hawiyah. Nomor 1 ibu Nabi Isa, wa ummuhu siddiqah. Ya toh? Kemudian ibunya Nabi Musa, faradatnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzana. Kemudian litunzira ummal qura wa man haulaha. Ada lagi ummul kitab, itu ummun semua. Hanya satu enggak baik, ummuhu hawiyah, tempat kembalinya ke neraka yang menyala-nyala. Baik. Jadi imam itu ya. Tapi Nabi Ibrahim, Tuhan jangan saya saja. Qala wa min dzurriyyati, Allah keturunan saya pun jadikanlah sebagai pemimpin. Ini disebut filsafat Ibrahimiyah atau hikmah Ibrahimiyah. Keturunan saya pun jadikan sebagai pemimpin. Kemudian Allah menjawab, qala la yanalu ahdiz zalimin. Perjanjianku, MOU-ku seperti tadi denganmu Ibrahim
tidak berlaku bagi keturunanmu yang zolim. Karena itu zolim itu di Quran disebut waqad khaba man hamala zulman. Teman-teman, adik-adik yang hafal Quran itu baik, tapi ditingkatkan nanti ya dengan memahami Quran, memahami ya dengan ulumul Quran, dengan mu'jam-mu'jamnya dan seterusnya ya. Ada buku bagus tulisannya Imam Al-Biqai, ini untuk mencari korelasi ayat dengan ayat, surat dengan surat. Judul bukunya ada yang tahu? Bukunya Imam Al-Biqai adalah Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Was Suwar. Ini bukunya Imam Al-Biqai, mencari korelasi ayat dengan ayat, surat dengan surat. Nanti ditambah satu lagi ulumul Quran, Al-Lubab fi Ulumil Kitab, Ibnu Adil, beliau wafat 808. Kemudian nanti ditambah ulumul Quran yang standar ya, Al-Itqan, Al-Burhan, dan itu standar semua itu, karangannya Imam As-Suyuti ya. Baik, pemimpin yang ketiga adalah sultan. Bismillahirrahmanirrahim, surat Isra ya. Kalau ada yang hafal, mari kita baca bersama-sama. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqa saqal batinal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ayat berikutnya, wa idza anamna al insana ardawan abjani wa idza masahu syarru kana ya'usa kullu ya'mal ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian enggak terlalu Islam ya. Itu pusaka kita Quran itu. Enggak apa-apa, biasanya mahar dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Kalau jarang dibaca ya seperangkat alat bangunan saja kan lebih berguna ya untuk pembangunan di sini. Baik. Pemimpin yang ketiga adalah sultan. Jadi sultan ini apa? Kau tidak akan mampu menembus langit illa la tanfuduna illa bisultan. Sultan ya. Salato sin lam to. Kalau di kamus Maqayisul Lughah Ibnu Faris atau Fihris Juzur Kalimatil Quran atau di kamus Basairut Tamyiz Fairuz Zabadi itu menyatakan menguasai sepenuhnya, menjadi expert ya. Dari kata malik juga sama ya, malakah. Baik, orang itu kalau mau menjadi sultan caranya adalah sholat dulu. Justru ibadah ini, justru ubudiyah. Aqimis sholata liduluki syamsi, subuh ya. Aqimis sholat setelah matahari terbenam, ila ghasaqil lail sampai larut malam. Wa Qur'anal fajri dan bacaan ketika fajar, sholat subuh. Inna Qur'anal fajri karena sholat subuh kana masyhuda. Kalau subuhnya 4:30, kalau jam 7 bukan disaksikan malaikat ya toh. Apalagi Anda di rumah mertua, jangan sampai sholat jam segitu. Nah, baik. Sudah selesai sholat 5 waktu sudah. Sholat 5 waktu ini bukti dari kita membaca Quran. Bukti, kata beliau tadi, bukti dari tilawah. Utluma wahya minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu. Kalau khatib Jumat sudah baca ini khutbah mau selesai. Nah, cuma kalau saya khatib Jumat ini Prof singkat 3 menit saja. Karena salat Jumat ini 2 rakaat padahal ia pengganti salat zuhur. Kenapa 2 rakaat? Karena 2 rakaatnya diganti oleh khutbatain. Jangan lama-lama, 3 menit saja. Mari kita selamatkan anak-anak yatim, ibunya sekalian, langsung doa. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Masa anak yatimnya saja ditolong, ibunya lah sekalian juga. Nah, karena Nabi kan penyantun janda ya kan. Nah, mungkin ada yang sayyadul armalah, yang pemburu janda, enggak apa-apa. Berarti Anda mengikuti mazhab dua mazhab. Di langit ada jannatun naim, di bumi jandatun naim. Enggak apa-apa kalau ada yang mau itu ya, enggak apa-apa. Baik, yang guyon-guyon ini ya, jangan diambil ya, yang ambil saja yang positif. Setelah itu tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Apa nafil ini maknanya? Nafil salat sunnah ya. Sebenarnya maknanya lebih tambahan. Maka di Quran ada ayat yas'alunaka 'anil anfal. Itu maknanya ghanimah. Karena lebihan nilai tambah dari perang, ada ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan, bukan rampasan pacar, bukan ya. Berarti ada jumlah ghanimah. Nah,
kan ada juvisa ya toh, jomblo fisabilillah. Kalau sampai Ramadan tetap jomblo, jomblo Lailatul Qadar. Dia lebih menderita dari 1000 bulan ya. Oh ya Mas Hedi yang saya hormati, Ustadz Rudi ya. Nggak kelihatan Ustadz, mohon maaf ini. Saya ada gangguan pencernaan kemarin ya. Memang jarang sarapan, sering di PHP ini ya. Ada gangguan pencernaan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita teruskan. Nah setelah itu sultan, jadi sultan itu nilai spiritualitas. Tidak hanya menguasai, tidak hanya pemimpin dunia, tapi pemimpin yang berangkat dari spiritualitas. Baru nanti konkretnya dalam bentuk negara adalah al-amir, ulil amri. Jadi ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi ati'u ada dua ya. Ati'u Allah, taat kepada Allah ini mutlak. Kenapa? Karena kalau Allah salah, pasti nabinya salah, Qur'annya salah. Pasti begitu. Pasti sunnahnya, hukum alamnya ini salah semua. Baru wa ati'ur Rasul. Tapi taat kepada Rasul ini diimplementasikan dalam bernegara. Wa ulil amri minkum. Ulil amri di kampus ya, rektor, wakil rektor, dekan, dosen. Itu semua ulil amri itu. Di masjid dan lain-lain.